berjumpa lagi di sini dengan Kak Sandy dan maupun Kak Ivon di dalam acara Cerita Anak. Mungkin hari ini konsepnya berbeda ya Kak Ivon ya, karena hari ini kita tidak memakai funnel-funnel ya, tapi kita ingin bercerita secara visual ya, bagaimana indahnya Tuhan yang berada di buku cerita yaitu Alkitab sendiri ya Kak Ivon. Kira-kira hari ini apa yang Kak Ivon ingin bagikan ceritanya? Kak Ivon ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Samuel. Tentang Samuel. Tentang Samuel. Adik-adik tahu siapa itu Samuel ya? Pasti tahu. Dan kalaupun belum tahu, adik-adik bisa meminta tolong kepada ibu dan bapaknya ataupun siapapun. Ada tante, ada kakak atau siapapun untuk cepat. Ayo ambil Alkitabnya, ayo bantu saya ambil Alkitabnya. Dan juga buka di mana Kak Ivon Alkitabnya? Di 1 Samuel. 1 Samuel ya. Jadi minta tolong untuk buka Alkitabnya dan buka bukunya di 1 Samuel ya. Kita mau dan apa? Sebelumnya kita mungkin berdoa dulu ya. Berdoa dulu, amin. Kak Ivon bisa berdoa? Kita semua lipat tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan pagi yang indah ini dari sahabatmu yang suci. Kami dapat dikumpulkan lagi ya Bapa untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu melalui cerita anak. Kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, berikanlah kami pengertian sehingga hari demi hari ya Tuhan kami boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya anak-anak di seluruh Nusantara. Ajarlah mereka ya Bapa supaya menjadi anak-anak yang selalu menurut, menjadi anak-anak yang selalu suka mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan seperti biasa, hari ini ialah hari Sabat ya, yaitu hari Sabtu, yaitu hari Sabat ya. Tetapi acara kita akan kita ulang di hari-hari biasa. Jadi bila adik-adik melihat kalau Kak Sandy atau Kak Ivon dan kakak-kakak yang lain mengatakan selamat hari Sabat, itu bukan hari Sabat di saat acara ini disiarkan ulang, tetapi itu hari Sabat di saat acara ini sedang siaran langsung, yaitu di hari Sabtu ya. Sebelum kita buka ya, kita ingin menyanyi lagu tema. Adik-adik hafal tidak lagu temanya? Tentunya hafal ya, hafal karena ya. Sahabat dinyanyikan. Mari kita nyanyikan Kak Ivon ya. Ayo adik-adik. Yesus cinta anak-anak ya. 1, 2, 3. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Sekali lagi. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Amin. Amin. Itu janji Tuhan selalu ya, bahwa Dia mencintai semua anak-anak di seluruh dunia ini ya. Ayo Kak Ivon, Kak Sandy sendiri sudah tidak sabar mendengarnya. Ya, adik-adik simak ya baik-baik supaya adik-adik bisa apa? Bisa mengerti ya cerita tentang Samuel ini, walaupun cerita ini mungkin adik-adik sudah apa? Sudah mendengarkannya ulang-ulang, mungkin akan mendapatkan suatu pelajaran yang baru ya, bila mana adik-adik mendengarkan cerita Alkitab dengan ulang-ulang ya, sehingga adik-adik pun hari demi hari bisa apa? Bisa berubah, bisa menjadi anak yang baik dan anak-anak yang menurut tentunya kepada Tuhan dan kepada orang tua yang mewakili Tuhan. Ya, pada saat ini cerita mengenai Samuel. Adik-adik tahu siapa nama ayah daripada Samuel? Ayo kalau masih ingat. Ya betul, yaitu siapa? Elkana. Ya, Elkana dan Hana istrinya ya, Hana. Nah, pada saat siapa namanya Hana ingin mendapatkan Samuel, dia harus apa? Harus berdoa. Jadi Hana itu kalau tidak salah mandul ya. Mandul ya, dia harus berdoa terlebih dahulu meminta kepada Tuhan ya. Karena pada saat itu Hana dia apa namanya? Dia tidak bisa mempunyai anak. Dan pada saat itu Elkana suaminya ini mengambil seorang istri lagi, yaitu Penina namanya. Ya, namanya Penina. Dan pada saat itu Penina
adalah orang yang sombong. Dikatakan di Roh Nubuat bahwa Penina ini orang yang sombong ya. Dia tidak dia tidak mengandalkan Tuhan ya. Nah pada saat itu Hana dia merasa apa? Dia merasa sedih ya, dia merasa sedih. Si Penina suka apa? Suka mengejek dia, suka menghina dia. Akhirnya Hana apa? Hana datang kepada Tuhan. Ya dia pergi ke Ka'bah Tuhan dan di sana dia berdoa, dia menangis dan dia berdoa, dia mengucapkan kata-katanya. Tetapi kata-katanya itu tidak apa? Tidak terdengar, hanya mulutnya saja yang apa? Yang berkomat kamit. Ya dikatakan. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah pada saat itu seorang hamba Tuhan melihat, wah si Hana ini apa? Si Hana ini sedang berdoa, tetapi kenapa dia berdoa seperti orang mabuk? Kata hamba Tuhan ini. Nah pada saat itu hamba Tuhan ini datang kepada Hana ya, kepada Hana, dan dia berbicara kepada Hana. Kenapa kamu berdoa hanya mulut kamu saja yang berkomat kamit, tapi kamu tidak mengeluarkan suara? Apakah kamu mabuk? Kemudian Hana berkata bahwa saya tidak mabuk, ya saya tidak mabuk, tapi saya apa? Saya berbicara kepada Tuhan. Saya menginginkan seorang apa? Seorang bayi laki-laki. Ya pada saat itu dengan penuh kepercayaan imam ini berkata kepada Hana, pulanglah, Tuhan akan apa? Akan menjawab doamu. Amin. Wow, di situ apa? Penina merasakan suatu apa? Hana merasakan suatu apa? Suatu sukacita yang memenuhi akan kehidupannya sehingga dia pulang dengan apa? Dengan sukacita. Nah, pada saat itu Tuhan apa? Menepati janjinya. Lalu Hana pun apa? Mengandung seorang anak laki-laki. Nah, mengandung seorang anak laki-laki dan Hana berjanji anak itu akan diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Wow, kepada Tuhan. Nah, pada saat itu akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki, dan pada saat itu anak itu diberi nama Samuel, yang artinya yang diminta dari Tuhan. Amin. Nah, pada saat itu setelah anak ini mulai beranjak dewasa, belum dewasa juga sih, masih bertumbuh. Umur 8 tahun mungkin bertumbuh. Pada saat itu Hana menepati janjinya. Dia menepati janjinya, dia bawa anak ini kemana? Ke Ka'bah Tuhan. Dia menepati janjinya. Dia berikan kepada imam itu yang bernama Imam Eli ya. Imam Eli pada saat itu diberikanlah Samuel ini kepada Imam Eli untuk apa? Untuk dirawat. Untuk bekerja di bait suci. Walaupun Samuel masih kecil, tetapi ibunya apa? Sudah berjanji untuk memberikannya kepada Tuhan. Nah pada saat itu Hana juga tidak lupa untuk selalu berdoa buat anaknya. Walaupun dia jauh dari anaknya, tetapi doanya selalu apa? Selalu menyertai. Dan juga pada saat itu Hana suka apa? Wah, menjahit ya. Menjahit baju, menyulam baju untuk siapa? Untuk Samuel. Dan dikatakan juga di Roh Nubuat bahwa setiap jahitan yang dijahit oleh Hana itu adalah doanya. Ya, itu adalah doa daripada Hana untuk anaknya Samuel. Nah, jadi Hana membuat baju ini ya, baju imam besar untuk Samuel jubahnya Samuel. Jubah untuk Samuel. Nah, pada saat itu anak-anak daripada Imam Eli ada anak-anak yang apa? Anak-anak yang tidak suka dengar-dengaran kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Imam Eli ini suka memanjakan anak-anaknya. Nah, pada saat Ibu Hana ini datang mengirimkan anaknya kepada Imam Eli ini apa? Merasa ketegur. Ya, dia merasa ketegur. Wah, ada seorang ibu yang menyerahkan anaknya yang masih kecil kepada Tuhan. Imam Eli merasa dia gagal mendidik anak-anaknya karena anak-anaknya ini apa? Tidak selalu bersama-sama dengan Imam Eli. Pada saat itu hanya siapa? Samuel yang dengan rajin setiap pagi menyapu, membersihkan akan rumah Tuhan tersebut. Nah, pada saat itu dibantulah Imam Eli oleh siapa? Oleh
seorang anak kecil yaitu Samuel. Walaupun Samuel masih kecil, dia dikenakan baju ya, jubah untuk melayani di rumah Tuhan tersebut. Wah, luar biasa. Walaupun Samuel masih kecil, dia apa? Dia selalu diajarkan terus, walaupun ibunya jauh, tetapi Tuhan yang mengajarkan Samuel melalui doa-doa dari ibunya. Nah, pada saat itu akhirnya Samuel mendapatkan apa? Mendapatkan di tengah malam ya, pada saat dia tidur, dia mendengarkan suara. Suara Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel bangun. Dia bangun lalu dia cepat lari. Dia lari ke kamarnya Imam Eli. Ya, dia lari kamarnya Imam Eli lalu dia berkata, "Ya, saya mendengarkan." Kemudian Imam Eli berkata, "Samuel, kenapa engkau datang ke sini?" "Iya, karena tadi Imam Eli memanggil saya, makanya saya datang ke sini." "Oh, saya tidak panggil, kamu pergi kembali tidur," kata Imam Eli. Kemudian dia kembali tidur, kemudian suara itu datang lagi kepada siapa? Kepada Samuel. Datang lagi kepada Samuel, kemudian Samuel gegas lagi, dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Pada saat itu Imam Eli berkata, "Saya tidak memanggil engkau Samuel, kamu pergilah untuk apa? Untuk tidur." Kemudian yang ketiga kali lagi ada suara yang memanggil. Pada saat itu dia ke kamarnya Imam Eli dan Imam Eli berkata, "Kalau suara itu memanggil lagi engkau, maka engkau menjawab ya, maka engkau menjawab, 'Ya Tuhan, saya di sini, saya siap untuk mendengarkan engkau.' Engkau bilang seperti itu." Lalu Samuel pergi dan suara itu memanggil lagi dan dia bangun dan Samuel berkata, "Ya Tuhan, saya siap untuk mendengarkan engkau." Nah, disitulah janji Tuhan bahwa Samuel akan menjadi apa? Menjadi seorang yang berguna, seorang yang menyelamatkan akan bangsa Israel. Nah, pada saat itulah dimana janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan itu pasti ya. Pasti oleh karena apa? Oleh karena doa-doa yang apa? Yang dilayangkan oleh siapa? Ibunya. Oleh ibunya. Ya, oleh ibunya. Karena itulah janji yang sangat indah yang Tuhan apa? Yang Tuhan ingin berikan kepada kita masing-masing untuk menjadi apa? Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun kita berada. Walaupun kita masih kecil ya, ada di rumah kita masih kecil, tapi kita bisa menjadi apa? Bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, untuk itu kita apa? Selalu mendengarkan orang tua kita yang di dalam Tuhan, mendengarkan setiap apa? Nasihat. Ya, nasihat, mendengarkan setiap cerita yang apa? Yang orang tua kita berikan. Amin. Ya, supaya kita pun boleh menjadi seperti siapa? Seperti Samuel ya, menjadi pelayan Tuhan sejak kecil hingga sampai dewasa. Amin. Jadi adik-adik di dalam aplikasi di dalam cerita ini ialah menggambarkan bagaimana seorang ibu yang bernama Hana ya, dia selalu berdoa meminta Tuhan untuk memberikan seorang anak dan juga anak itu akan dia berikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi itu ialah janji yang pasti. Sering sekali di dalam kehidupan kita adik-adik, kita sering berdoa, Tuhan, apalagi yang sekarang sudah lagi lulus ujian nasional ya. Iya. Tuhan, bantu saya Tuhan sehingga saya bisa lulus ujian nasional. Tetapi kita lupa untuk belajar ya, sehingga doa yang kita layangkan kepada Tuhan itu tidak mungkin terjadi karena doa tanpa perbuatan juga tidak mungkin terjadi ya. Jadi di saat kita berdoa kita juga jangan lupa belajar. Dan juga kedua ya, di saat kita berdoa, Tuhan berikanlah kita kepintaran dan berikanlah kita kecerdasan sehingga kita bisa dapat belajar dan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus dan kita bisa dapat sukses. Tetapi kita lupa, di saat kita meminta itu kepada Tuhan, kita lupa untuk memberikan talenta yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Ibu Hana, di saat dia meminta anak kepada Tuhan, dia pun ingat janjinya bahwa dia harus memberikan anak itu kembali kepada Tuhan sehingga anak itu dapat memuliakan nama Tuhan ya. Adik-adik jangan lupa, bagi adik-adik mungkin yang menonton yang sekarang sudah lulus mau lulus SD, SMP, SMA maupun mau kuliah maupun sudah lulus kuliah. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
terima kasih atas talentamu. Kiranya saya dapat mempertanggungjawabkan talenta itu untuk bekerja di dalam ladang Tuhan sehingga banyak yang akan diselamatkan ya. Dan juga untuk memberikan talenta itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja ya. Dan juga adik-adik lihat bagaimana seorang Samuel dari kecil dia mempunyai kecerdasan maupun kerajinan. Karena orang yang pintar tetapi tidak mempunyai kerajinan untuk pekerjaan fisik itu tidak akan menjadi apa-apa ya. Karena pekerjaan fisik itu apa? Menyapu, mengepel ya, itu ialah pekerjaan yang melatih kita mempunyai disiplin yang tinggi, melatih kita untuk mempunyai karakter yang kuat. Karena orang yang cerdas tetapi tidak mempunyai disiplin maupun karakter yang kuat, itu tidak akan mungkin menjadi orang yang berhasil di dalam dunia maupun tidak mungkin berhasil di dalam pekerjaan Tuhan ya. Karena sekarang banyak sekali Kak Ivon yang selalu mendorong anak-anak untuk hanya cerdas saja. Tetapi anak-anak sangat malas di rumah, tidak mau nyuci, tidak mau ngepel, tidak mau sapu-sapu, bahkan tidak mau mandi. Tidak mau mandi dan juga dipanggil sama ibunya minta tolong tidak mau ya. Jadi apalah arti kecerdasan itu bila kita tidak mempunyai karakter yang kuat maupun tidak mempunyai disiplin. Bagaimana untuk mempunyai karakter yang kuat dan juga disiplin? Bagaimana adik-adik mau untuk bekerja yang kecil-kecil, nyapu, ngepel dan yang lain-lain. Ya, sama seperti Samuel. Samuel tidak mungkin berhasil kalau dia tidak mempunyai disiplin dan juga karakter yang kuat di dalam bait suci Tuhan. Dan juga Tuhan janjikan, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Yaitu apa? Jangan cuma minta, Tuhan saya mau jalan-jalan ke sini, Tuhan saya mau beli ini. Jangan itu yang diminta, tetapi apa? Tuhan, berikanlah hati saya akan takut akan Engkau. Berikanlah hati saya sehingga saya dapat menghormati-Mu di dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang dilakukan sama seperti Samuel. Samuel tidak mungkin berhasil kalau takut akan Tuhan tidak Tuhan berikan di dalam hati Samuel. Dan juga kehormatan yang Samuel harus berikan kehormatan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan di dalam hati Samuel, dia tidak akan berhasil menjadi imam besar yang dari umur sekecil itu dapat memberikan contoh kepada kehidupan seluruh orang-orang di seluruh lingkungan Samuel ya. Apalagi bekerja di bait suci Tuhan ya. Itu ialah pekerjaan yang sangat suci. Karena apa? Karena kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Sama seperti kakak-kakak yang ada di sini ya. Kakak-kakak yang ada di pelayanan HCBN ini. Ini ialah media yang kita langsung bekerja sama dengan Tuhan. Jadi setiap hari kita harus meminta Tuhan berikan kita takut akan Tuhan. Sehingga di saat takut akan Tuhan, kita pun dapat mengerti bagaimana menghormati Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan ya. Dan juga pesan untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan lupa memakai waktu kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa di saat mereka besar nanti ataupun di saat mereka umur sedini mungkin ya untuk berikan itu kepada Tuhan ya. Karena setiap kali saya mendengarkan cerita tentang Ibu Hana, saya selalu terharu karena saya selalu bertanya kepada diri saya, Tuhan, apakah saya sudah melakukan hal itu seperti Ibu Hana? Di saat dia menjahit juga, dia selalu memikirkan dan dia selalu berdoa karena jahitannya ya untuk jubah Samuel maupun baju-baju Samuel itu semua ialah doa meminta Tuhan untuk jadikan anaknya yaitu Samuel menjadi pelayan Tuhan di dalam bait suci Tuhan. Dan akhirnya apa? Bayangkan ya, di Alkitab dikatakan dombaku mengenal suaraku. Bagaimana kita ya dapat mengenal suara Tuhan kalau takut akan Tuhan tidak ada di hati kita dan kehormatan akan Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan dapat mengenal suara gembala kita. Sama seperti Samuel, bayangkan Tuhan memanggil Samuel, dia mendengarnya sangat jelas. Hah, apa itu? Samuel, sangat jelas ya Kak Ivon. Jadi para pelayan Tuhan ya, siapapun itu, bila kita mengenal suara Tuhan, itu sangat jelas dalam kehidupan kita. Ya, Kak Ivon. Jadi adik-adik jangan lupa bahwa setiap pesan yang ada di firman Tuhan itu ialah pesan bagaimana kita mengambil setiap
tujuan dalam kehidupan kita, sehingga tujuan itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal nanti, yaitu kehidupan yang bersama dengan Tuhan nanti. Amin. Ya. Iya. Jadi adik-adik, sekian sudah acara kita pada hari ini, ya. Jangan lupa ibu-ibu untuk selalu berdoa, meminta Tuhan di dalam kehidupan dia untuk jadikan anak-anaknya ialah pelayan Tuhan. Ya, adik-adik mari kita berdoa, lipat tangan dan juga tutup mata. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas cerita Samuel yang Tuhan telah dengarkan kepada kami pada hari ini. Kiranya cerita ini dapat memotivasi kami, kepada kami ibu-ibu dapat memakai waktu kami untuk dapat berdoa, meminta Tuhan jadikan anak-anak kami menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kepada para anak-anak yang mendengar, Tuhan janjikan hikmat menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak yang masih kecil maupun dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikanlah pengertian akan takut akan Tuhan di dalam hati kami. Sehingga di saat kami takut akan Tuhan, kami pun dapat menghormati Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dan mengenal suara Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak yang menonton acara ini, maupun orang tua yang menonton acara ini. Kiranya Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga hikmat menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan keluarga dapat dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama-Mu, nama anak-Mu, Yesus yang telah menjadi Juru Selamat kami. Amin.